masyarakat Jawa Barat bakal memilih calon gubernur wakil gubernur di Pilkada 2024 pada November mendatang. Sejauh ini, sudah ada beberapa nama yang berpotensi menjadi cagup dan cawagup, termasuk Ridwan Kamil yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat petahana. Tokoh lain yang sudah memiliki nama besar dan digadang-gadang bakal ikut dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Pertama, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil berpotensi kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Barat untuk kedua kalinya usai diberikan surat tugas oleh Partai Golkar. Ridwan Kamil diminta membangun komunikasi dengan partai dan tokoh lain guna menghadapi pemilihan cagup-cagup Jawa Barat di Pilkada 2024. Selain Jawa Barat, Ridwan Kamil juga sebenarnya diberikan surat tugas oleh Golkar untuk mempersiapkan diri sebagai kandidat cagup di DKI Jakarta. 33 juta ini setara hampir 20% pemilih serepublik kan? Kedua, Desi Ratnasari. Ia merupakan kader Partai Amanat Nasional yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Ia dikabarkan disiapkan oleh PAN untuk maju di pemilihan cagup-cagup Jawa Barat. Saat ini pun Desi masih memimpin PAN di Provinsi Jawa Barat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa Desi Ratnasari selaku kader harus siap jika ditugaskan. Setelah itu, Desi menyatakan siap jika diperintah Ketua Umum PAN mengikuti pemilihan cagup-cagup Jawa Barat. Saya masih dalam aturan manusia. Aturan manusia itu kan tata tertib sebagai anggota DPR, aturan Allah gitu ya. Syariat agama tetap saya tegakkan, masalah orang lain nggak suka itu kan udah bukan ranahnya saya gitu. Ketiga, Bima Arya. Partai Amanat Nasional juga mempersiapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengikuti pemilihan cagup-cagup Jawa Barat. Bima Arya memiliki modal elektoral. Selain itu, hasil survei Bima Arya selalu menunjukkan tren positif. Mama pantasnya di Jabar, banyak yang begitu. Atau ada yang bilang, Kang, udah Jakarta dekat sama Bogor, sehari-hari juga lebih terdampak Bogor gitu ya, atau lebih nyambung dengan Jakarta. Keempat, UU Ruzanul Ulum, mantan wakil gubernur Jawa Barat ini sudah menyatakan kesiapannya untuk kembali maju. UU mengaku siap menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Sebenarnya, ia lebih ingin kembali menjadi cagup mendampingi Ridwan Kamil. Namun semuanya melihat dinamika politik yang berkembang. UU juga menjadi caleg DPR RI di pemilu 2024 dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Namun perolehan masih kurang untuk mendapatkan kursi. Sempurna karena tidak ada kesempurnaan, tapi harus ada progres. Jalan rusak sekian ribu kilometer, sekarang berkurang. Kelima, Iwan Bule. Mantan Ketua PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule menyatakan kesiapannya jika nantinya maju di pemilihan cagup-cagup Jawa Barat di Pilkada 2024. Iwan Bule saat ini adalah kader Partai Gerindra. Ia siap melaksanakan jika diperintah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengikuti Pilgub Jawa Barat. Kenapa masuk Partai Gerindra? Saya mengagumi Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum yang berjiwa patriot, tidak pernah menyerah, kemudian pemberani dan selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada pribadi. Keenam, Deddy Mulyadi. Kepindahan mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dari Golkar ke Partai Gerindra disebut-sebut langkah awal untuk maju di Pilgub Jabar mendatang. Deddy pun sudah pernah menyatakan siap untuk memimpin Jawa Barat jika diberi kesempatan. Sensitivitas politik waktu itu berbeda dengan hari ini. Karena bukan hanya persoalan problem isu agama sebenarnya, tetapi kan ada problem-problem lain yang mungkin dalam kacamata orang Jawa Barat yang datang, dia ada ketersinggungan personal, kan bisa begitu. Ketujuh, Selisa Nurahdiana. Tidak mau ketinggalan, Partai Demokrat juga telah menyiapkan nama-nama yang akan dimajukan dalam Pilkada 2024. Di antara nama-nama tersebut, ada Bupati Karawang, Selisa Nurahdiana, yang masuk dalam daftar kandidat calon wakil gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024 mendatang. Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief mengatakan, Selisa memiliki kinerja yang baik selama ini. Pasti cita-citanya begitu. Memang pada saat itu di 2009 itu kan caleg itu dibutuhkan caleg perempuan. Terus kebetulan om aku itu salah satu anggota DPR pada saat itu DPRD ya di Cimahi. Dari partai apa? Demokrat. Kedelapan, Herman Khairon. Politikus sekaligus anggota DPR RI Partai Demokrat, Herman Khairon, masuk ke dalam daftar nama Bacakup yang akan diusung Partai Demokrat dalam Pilkada 2024. Meskipun namanya termasuk dalam daftar tersebut, Heru menegaskan belum ada minat untuk ikut kontestasi Pilkada serentak. Heru mengaku saat ini masih ingin fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Karena tidak akan rugi juga jika para produsen minyak goreng sawit ini menjual dengan 14.000 itu ya nggak
nggak rugi sebetulnya. Apa ya? Yang bagi mereka merasa rugi itu karena kehilangan opportunity, keuntungan. Kesembilan, Haru Suwandaru. Ia adalah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat. Karir politiknya dimulai dari posisinya sebagai anggota DPRD Kota Bandung selama 2 periode, dengan posisi sebagai Ketua Komisi A dan Wakil Ketua DPRD. Kalau kita abai mempersiapkan SDM, ya misalnya stunting kita biarkan, ya kan, pengangguran kita biarkan, ya kan, akhirnya nanti larinya ke anak mengalami kekerasan, ya kan. 10. Muhammad Idris. Ia dikenal dengan nama lain Idris Abdul Somad. Ia seorang ulama dan politikus Indonesia. Saat ini ia memegang jabatan Wali Kota Depok yang telah diembannya sejak 2016. Selama menjabat, kebijakan yang diambilnya dianggap netizen selalu kontroversial.